Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip dasar perhitungan atau kaidah pencacahan. Yang pertama, kita akan belajar tentang prinsip penjumlahan. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, percobaan 2 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, entah percobaan 1 atau percobaan 2, maka terdapat P plus Q kemungkinan hasil percobaan. Dengan kata lain, mudahnya seperti ini. Jika percobaan 1 mempunyai P hasil, percobaan 2 mempunyai Q hasil, maka percobaan 1 atau percobaan 2 sama dengan P plus Q hasil. Di sini yang perlu diingat adalah ketika katanya adalah atau, maka di sini perhitungannya adalah dengan menjumlahkan atau menambahkan. Masuk ke contoh soal yang pertama. Misalkan dua buah dadu yang berbeda warnanya, misalkan dadu yang pertama berwarna merah dan yang kedua berwarna putih, itu dilambungkan atau dilontarkan. Tentukan banyak cara untuk mendapatkan jumlah angka 4 atau 8. Di sini adalah kata-katanya adalah atau, ya. Maka kita perlu mencari banyak cara jumlah angka dadu jumlahnya 4 agar berjumlah 4. Yang pertama adalah ketika dadu merahnya 1, dadu putihnya 3. Yang kedua, dadu merahnya 2, dadu putihnya 2. Yang ketiga adalah dadu merahnya 3 dan dadu putihnya 1. Di sini ketika dijumlahkan jumlahnya adalah 4. 1 tambah 3, 4. 2 tambah 2, 4. Dan 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi ada 3 cara untuk mendapatkan jumlah 2 buah dadu, jumlahnya itu 4. Selanjutnya, banyak cara untuk mendapatkan jumlah angkanya 8. Ternyata ada 5 cara. Ketika dadu merahnya 2, dadu putihnya 6, jumlah 8 ya. Dan seterusnya ini 3 tambah 5, 4 tambah 4, 5 tambah 3, 6 tambah 2. Sehingga diperoleh banyaknya cara untuk mendapatkan jumlah angka dadu 4 atau 8 adalah dengan menjumlahkan. Banyak cara untuk mendapatkan jumlah angka 4 tadi sebanyak 3, sedangkan untuk yang jumlahnya 8 sebanyak 5 cara. Sehingga jumlahnya adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8 cara. Mudah ya, ini latihan soalnya. Program studi S1 Matematika akan menghadiahkan sebuah komputer kepada seorang mahasiswa atau kepada seorang dosen. Ada berapa cara untuk memilih salah satu dosen atau mahasiswa, ya, salah satu dosen atau mahasiswa yang akan mendapat hadiah jika jumlah dosennya adalah 54 orang dan jumlah mahasiswanya 532 orang. Saya rasa mudah ya, bisa. Yang kedua, Ketua Angkatan Program Studi S1 Matematika 2019 hanya 1 orang. Pria atau wanita, ya. Berapa banyak cara untuk memilih ketua angkatan jika jumlah mahasiswa wanita 15 orang dan laki-lakinya 65 orang. Tentukan banyaknya caranya. Masuk ke prinsip kedua, yaitu tentang prinsip perkalian. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, sedangkan percobaan 2 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka bila percobaan 1 dan, nah ini kata-katanya dan ya, maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P kali V hasil percobaan. Di sini kalau kata-katanya dan yaitu dikalikan ya. Dengan kata lain, percobaan 1 jika sama dengan P hasil, percobaan 2-nya V hasil, maka untuk mencari percobaan 1 dan percobaan 2 caranya adalah dengan cara mengkalikan hasil keduanya, yaitu P dikalikan V. Contoh, sekelompok mahasiswa terdiri atas 24 orang pria dan 13 orang wanita. Berapa jumlah cara untuk memilih 1 orang wakil pria
dan 1 orang wakil wanita. Jadi di antara 24 orang pria ini dipilih 1 wakil, dan dari 13 orang wanita juga dipilih 1 wakil. Nah, jadi kata-katanya di sini dan, ya. Berarti bagaimana caranya, yaitu dikalikan, gitu ya. Jadi ada 24 kemungkinan untuk memilih 1 wakil pria, dan ada 13 kemungkinan untuk memilih salah satu wakil dari wanita tadi. Jadi jika dipilih 2 orang wakil yang terdiri dari 1 pria dan 1 wanita, maka kemungkinannya sebanyak 24 dikalikan 13. Hasilnya 312. Latihan soalnya di sini, sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan dan 4 jenis minuman. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Terus latihan soal yang kedua untuk fungsi perkalian. Jika kursi-kursi di dalam ruang aula akan diberi nomor dengan sebuah huruf, diikuti dengan bilangan bulat positif. Ingat ya, bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 50. Nah, misalkan A15, B39, dan seterusnya. Berapa jumlah maksimal kursi yang dapat dinomori? Dengan penomoran ketentuannya, yang awalnya sebuah huruf diikuti oleh sebuah angka bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 50. Nah, ini ada contoh soal tambahan. Sebuah perpustakaan memiliki 5 buku berbahasa Inggris, 7 buku berbahasa Perancis, dan 8 buku berbahasa Jerman. Masing-masing buku berbeda judulnya. Jadi 5 buku, 7 buku, 8 buku, ini berapa buku ini? 20 buku ya. 20 buku ini berbeda judulnya, berarti 20 buku ini memang semuanya berbeda bukunya ini. Satu sama lain berbeda, meskipun selain berbeda bahasanya tapi juga beda bukunya, isinya. Tentukan berapa banyak cara untuk memilih. Yang pertama, 3 buku dari masing-masing bahasa. Terus yang B, 1 buku sebarang bahasa. Jadi yang pertama 3 buku dari masing-masing bahasa. Jadi yang pertama harus ada buku bahasa Inggris 1 buku berbahasa Prancis, dan buku yang terakhir adalah berbahasa Jerman. Jadi kata-katanya di sini dan, ya, 3 buku dari masing-masing bahasa, bisa diartikan begitu. Jadi tinggal dikalikan. Terus bagaimana dengan yang B, 1 buku sebarang bahasa? Nah, 1 buku sebarang bahasa ini berarti kan boleh berbahasa Inggris, juga boleh berbahasa Prancis, juga boleh berbahasa Jerman, berarti atau, ya, bukan dan. Kalau dan berarti kan 1 buku berbahasa Inggris dan 1 buku berbahasa Prancis, berarti lebih dari 1 buku. Karena di sini 1 buku sebarang bahasa, berarti ini sama halnya dengan katanya atau. Nah, boleh bahasa Inggris atau bahasa Prancis atau bahasa Jerman. Jadi penyelesaiannya adalah untuk yang A, banyak cara memilih 3 buku dari masing-masing bahasa adalah dengan cara mengkalikan 5 kali 7 kali 8. Hasilnya adalah 280. Sedangkan untuk yang B, banyak cara untuk memilih 1 buku sebarang bahasa dari 20 buku adalah dengan cara menjumlahkan saja. Jadi 5 ditambah 7 ditambah 8, ada 20 cara. Untuk soal tambahan yang kedua, jika ada 10 pertanyaan yang masing-masing bisa dijawab dengan benar atau salah, ya. Jadi kemungkinannya ada benar atau salah, ya. Berapakah kemungkinan kombinasi jawaban yang dapat dibuat? Berapa kemungkinannya ini? Lebih mudahnya kita mengerjakan dengan membuat suatu tabel. Nah, misalkan baris pertama menyatakan dengan nomor soal. Yang kedua adalah banyak kemungkinan. Di sini ada 10 soal dan setiap soalnya mempunyai 2 kemungkinan. 2 kemungkinan ini apa saja, yaitu benar atau salah, ya. Jadi kemungkinannya ada 2, 2, 2, 2, 2 dan seterusnya. Di sini berapakah kemungkinan kombinasi jawaban yang dapat dibuat? Nah, jadi di sini tinggal kalikan saja, ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Atau 2 pangkat 10, yaitu hasilnya
1024. Jadi di sini dikalikan ya, bukan dijumlah. Nah, di sini ada 10 pertanyaan. Jadi soal nomor 1 dan 2 dan 3 sampai 10. Bukan atau di sini ya. Yang atau di sini adalah kemungkinannya. Jadi jangan sampai salah memahami soalnya. Jadi dibedakan antara prinsip penjumlahan dengan prinsip perkalian. Untuk awal tentang prinsip perhitungan sampai sini dulu. Jika ada yang kurang paham, nanti kita diskusikan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.